Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6, saya akan membahas tentang desain konsep database. Kita akan bicara tentang apa itu table, apa itu field, atau apa itu record, kemudian relational, kemudian bagaimana menulis sintak ya, dalam bahasa query. Kita akan bahas pada pertemuan ke-6 ini. Jadi ada 5 topik materi yang akan saya bagi 2 pertemuan karena tidak mencukupi ya semua materi ini dalam satu pertemuan karena terlalu besar nanti filenya. Ada 5 topik ya. Yang pertama saya akan membahas tentang table and their karakteristik. Jadi karakteristik dari table. Ya, saya akan bahas tentang table. Table itu apa? Ya, apa bagian daripada table itu saya akan jelaskan kepada Anda. Kemudian yang kedua tentang kunci atau key integrity, kunci integritas ya, aturan-aturan kunci integritas, key integrity rules. Yang kedua. Yang ketiga relational algebra. Nah, yang khusus yang topik yang ketiga ini belum saya bahas semua, hanya sampai topik ke materi selection. Nanti pertemuan yang ke-7 akan saya lanjutkan relasi yang lainnya. Termasuk yang topik keempat dan kelima saya akan bahas di pertemuan ke-7. Baik, saya lanjut materi berikutnya. Yang pertama adalah tables and their characteristic. Jadi kalau kita bicara tentang table, inilah table. Jadi kalau di database itu terdiri dari tables, fields, dan record. Table ini terdiri dari kolom dan baris. Kolom dinamakan dengan field, baris dinamakan dengan record. Saya berikan contoh tabel mahasiswa dengan nama TBL mahasiswa. Ya. Tabel mahasiswa terdiri dari field ID mahasiswa, ID registras, nama lengkap, jenis kelamin, ini J ini jenis kelamin ya, 1 atau 0. Kemudian ID kota lahir, tanggal lahir, golongan darah, dan alamat. Ada tuh banyak. Tidak cukup kalau saya tampilkan semua field di dalam satu halaman. Jadi inilah table mahasiswa. Jadi kalau kita bicara tentang table berarti kita bicara tentang kolom dan baris. Kolom itu namanya field, kemudian record namanya baris. Ya, nanti akan saya berikan contoh bagaimana field. Yang pertama, namanya field itu ini, ID mahasiswa. Anda lihat ya. Anda lihat ya, di sini ada field name, ada field type, ada field, ini field semua ini. Kolom ini field ya. Nah, kemudian tipe dari data masing-masing ini di type-nya. Misalnya ID mahasiswa type-nya varchar. ID registras tipenya varchar ya, ini tipe datanya. Ini tanggal lahir tipenya date ya, dan seterusnya. Oke. Dan seterusnya. Nah, ini panjang atau lebar daripada field itu tersebut. Misalnya ini 254 ini panjang karakternya. Jadi ID mahasiswa bisa menampung sampai 254 panjang karakter ID. Nah, ID registras juga gitu 254. Nama lengkap bisa sampai 254 karakter. Ini namanya field. Record satu baris ini namanya record. Nah, Anda lihat. Ya. Record atas nama Sunarto. Recordnya Sunarto ini. ID mahasiswanya ini. ID registrasnya 0, jenis kelaminnya 0, berarti 0 itu laki-laki. ID kota lahirnya, ID-nya. Tanggal lahirnya ini, golongan darah, alamatnya ini. Jadi inilah yang dinamakan record. Satu baris ini namanya satu record. Ya, ada 100 namanya 100 record. Kalau ini field ya, pahami ya. Ini kalau saya bicara field, bicara record Anda sudah paham. Sekarang kita bicara dengan tipe data. Tipe data ada. Tadi Anda lihat ada varchar ya. Bedanya apa char sama varchar? Kalau char misalnya kita isi char ya ini ya, dalam kurung 5. Ini maksimal 5 karakter kita mengalokasikan untuk
tipe field ini. Jadi nama misalnya atau ID misalnya. ID mahasiswa kita kasih char 5, berarti ID mahasiswa tidak lebih dari 5 karakter. Ya. Nah, sama juga varchar juga sama, tidak lebih dengan 5 karakter. Bedanya char sama varchar, misalnya nih. Misalnya ID itu hanya 2 atau 3 yang diisi. 3 karakter. Ya. Misalnya kalau tipe data char atau karakter ya, dia akan menginput atau menginsert data itu sebanyak tetap 5 karakter. Itu bedanya. Meskipun yang diinput itu hanya 3 karakter. Dia tetap mengalokasikan 5. Dia tetap mengisi 5. Bedanya dengan varchar. Kalau kita mengalokasikan 5, berarti maksimal 5 ya. Nah, kalau pada waktu diinput hanya 2 atau 3 karakter ya, 3 karakter itu yang hanya diinputkan diinsertkan di dalam database. Itu bedanya. Jadi kalau efisien ya lebih efisien varchar karena kita kan nama enggak tentu ya. Misalnya nama itu kan enggak mungkin kita bisa kita tentukan harus 10 kan enggak bisa. Kadang kan lebih. Ya. Nah, ini kalau misalnya lebih ya dia hanya nyimpen kelebihannya itu aja. Ya. 10 ya disimpan 10, 15 ya disimpan 15 meskipun yang disediakan 254 ya, kayak tadi yang di table ya. Sedangkan integer, tipe data integer itu bilangan bulat 1,572 min 533 123. Ini bilangan bulat ya. Ya, kemudian dibagi lagi menjadi tiny integer, small integer, medium integer ya. Dan big integer. Bedanya dari apa? Masing-masing tipe itu jangkauan dan ukurannya. Kalau tiny integer itu sedikit ya karakternya. Small integer, medium, nah, itu beda-beda ukurannya. Ini tipe integer. Nanti Anda juga bisa baca untuk tipe-tipe yang lain. Nah, tipe date ini untuk tanggal. Ya, tipe data. Kalau misalnya Anda membuat field namanya untuk membuat tanggal lahir, misalnya Anda kasih tipe datanya date. Ya. Ini tipe data date. Ini berbagai macam tipe data date ini. Ada date time berarti sama waktu, timestamp berarti kayak gini, ya. Format datanya, time kayak gini format datanya, year kayak gini. Year dalam kurung 4 kayak gini. Berarti 4 karakter untuk tahun. Ini untuk tipe data date. Jadi kalau kita mau membuat field yang namanya tanggal, berarti tipe datanya fieldnya kita kasih tipe date, ya. Nah, ini tergantung kebutuhan. Kita mau pilih yang mana? Pakai time, timestamp, time, years, 2 digit, year, 4 digit. Ini tergantung Anda. Baik, saya akan lanjut ke topik berikutnya, yaitu Keys Integrity Rules. Ya. Aturan integritas, kunci integritas, ya. Ini apa itu? Ya, terdiri dari apa? Salah satunya candidate key. Candidate key apa? Jadi candidate key itu kalau misalnya kita punya field ya, name, nomor KTP, nama dan tempat alamat dan kota, itu ada 2 kandidat yang bisa kita buat jadi kunci. Jadi NIM dan nomor KTP ini sama-sama bisa kita pakai untuk kandidat key, ya. Kenapa? Karena identik, tidak mungkin NIM itu double, tidak mungkin nomor KTP itu sama, betul? Kalau nama bisa sama, tempat tanggal lahir bisa sama, ya, alamat bisa sama, kota bisa sama. Tapi kalau NIM dan nomor KTP itu identik, nggak mungkin sama. Jadi kita bisa jadikan 2 ini jadi kandidat key. Nanti mana yang Anda pilih ya tergantung Anda mau pakai NIM ataukah nomor KTP untuk primary key, ya. Yang jadi kandidat ada 2. Berarti di sini NIM dan nomor KTP. Jadi unik NIM dan nomor KTP ini, ya. Ya, oke, lanjut. Ini kandidat key. Nah, kemudian ada primary key namanya, kunci utama. Primary key ini harus unik, tidak boleh sama, ya. Ini ada kriterianya kalau primary key. Lebih natural dijadikan acuan. Key tersebut lebih sederhana
Nah, dan key tersebut unik, ya, harus unik, kayak NIM dan nomor KTP itu unik, ya. Ya, jadi kalau misalnya dari dua kandidat itu mana yang kita mau jadikan primary key, misalnya NIM, ya, NIM yang akan kita jadikan primary key. Apa fungsinya primary key? Fungsinya pada saat kita melakukan pencarian data. Kalau kita menggunakan primary key, ya, kita menggunakan kunci, kita akan lebih cepat memproses pencarian data. Kenapa? Karena harus langsung tertuju pada primary key. Dan primary key tidak mungkin double. Hasilnya pasti satu. Ya, hasilnya pasti satu. Nanti saya akan kasihkan contoh buat Anda. Lanjut. Ini contoh primary key. Anda lihat primary key. Ada 4 tabel di layar. Ya, 4 tabel di layar. Ada tabel mahasiswa, ada keubayar detail, ada tabel kota. Nah, masing-masing punya primary key. Untuk tabel mahasiswa ada primary key-nya namanya ID mahasiswa. Keubayar ada namanya primary key ID bayar. Keubayar detail ID bayar detail primary key-nya. Tabel kota namanya ID kota primary key-nya. Anda lihat di tiap-tiap tabel itu ada gambarnya kunci. Itu namanya primary key. Ya. Ini primary key. Ya, oke, ini primary key ya. Jadi Anda jelas ya, di tabel itu fungsi dari primary key untuk memudahkan pencarian data. Jadi kalau Anda mau mencari data, cukup mengetikkan ID mahasiswa, dia akan langsung cepat mencari tanpa memproses satu-satu. Cari dulu nama ID-nya, atau registrasinya, tidak perlu. Jadi langsung tertuju pada ID mahasiswa. Ini fungsinya primary key. Jadi lebih cepat dalam pencarian data. Ya, gambar kunci itu primary key. Kemudian lanjut, syarat-syarat primary key. Ada 4 syarat primary key. Pertama harus unik, ya. Kayak tadi, nomor induk mahasiswa unik kan, tidak boleh sama. Itu harus unik. Ini primary key, harus digunakan menjadi primary key. Nomor induk kependudukan itu tidak boleh double, kan tidak pernah double. Nomor SIM itu tidak double. Itu bisa digunakan menjadi primary key. Ya. Kemudian harus ada nilainya yang kedua. Ini. Nomor 2. Harus ada nilai, tidak boleh nilainya tidak boleh 0, ya. Tidak boleh kosong. Karena apa? Karena primary key jadi acuan dalam pencarian. NIM tidak boleh kosong. Kalau NIM kosong tidak bisa, ya. Pada saat input NIM tidak diisi, sistem tidak akan melakukan proses penginputan. Kenapa? Karena dianggap nggak lengkap datanya. Ya, itu ya. Jadi primary key harus ada isinya, tidak boleh 0. Yang ketiga, tipe data yang digunakan tidak boleh bertipe blob, binary large object. Ya, yang disarankan itu integer atau char atau varchar bisa. Field yang keempat, independen, ya, primary key independen. Tidak bisa intervensi dari field lain. Tak bisa dari field lain mau merubah dari primary key, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa diintervensi. Ini syarat dari primary key, ada 4. Oke. Alternate key, ya. Jadi sama ini, kayak ini dia kan alternate key itu akan candidate key, ya. Yang unik juga, ya. Dan tidak boleh 0, ya. Jadi alternate key itu sama dengan primary key, cuman alternatif, kunci alternatif. Kalau tidak NIM berarti nomor KTP. Itu alternate key, ya. Itu alternate key. Nah, kemudian yang selanjutnya foreign key, ya. Foreign key. Apa foreign key? Ya. Jadi foreign key itu gini, misalnya tabel mahasiswa dengan tabel nilai, ya. Foreign key dari tabel nilai adalah ID mahasiswa. Itu foreign key-nya tabel nilai. Ya. Saya akan kasih contoh seperti ini. Itu foreign key. Nah, ini. Atau keubayar. Saya kasih contoh ya. Tabel mahasiswa dengan tabel keubayar. Anda lihat di sini. ID mahasiswa itu primary key. ID bayar itu primary key. Yang disebut foreign key, ya, adalah apa? ID mahasiswa adalah foreign key dari keubayar. Kenapa? Karena dipakai ini.
ID mahasiswa oleh KU Bayar. Ya. Jadi ID mahasiswa ini merupakan foreign key dari KU Bayar. Oke, paham ya? Foreign key kan, foreign kan asing toh. Foreign key kunci asing, jadi kunci asing. Jadi ini maksudnya foreign key. Foreign luar ya, asing atau luar ya. Foreign key ya, maksudnya begitu. Jadi yang dimaksud foreign key itu ID mahasiswa ini. Paham ya? Oke, kalau enggak paham Anda boleh tanya ke saya akan kasih contoh secara real. Oke, baik. Topik berikutnya saya akan bahas tentang relational algebra atau relasi aljabar. Oke, apa itu relasi aljabar atau aljabar relasional? Kumpulan operasi terhadap tabel, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih tabel untuk menghasilkan satu tabel yang baru. Lebih bersifat operasional, sangat berguna untuk merepresentasikan eksekusi perencanaan. Jadi relasi. Ya, relasi. Ini menulis relasi. Ya, ada dua operasi dasar dan operasi lainnya. Operasi dasar selection, projection, union, intersection, set difference. Ini saya akan jelaskan satu-satu. Operasi lainnya cross atau Cartesian product, join, division, sum, average, mean, dan maksimum. Ini contoh-contoh operasional relasi aljabar. Oke, saya akan bahas tentang jenis operasi. Jenis operasi ada dua di relational algebra. Operasi unary dan operasi binary. Operasi unary digunakan hanya pada satu tabel. Dalam satu tabel. Operasi yang digunakan hanya pada satu tabel. Dan yang termasuk operasi unary adalah selection dan projection. Jadi hanya untuk satu tabel. Pahami ya? Operasi binary ini memerlukan sepasang tabel, yang satu tabel, yang binary sepasang tabel. Itu perbedaannya. Ya, yang termasuk operasi binary adalah perintah union, intersection, set difference, Cartesian product, join, dan division. Saya akan berikan contoh masing-masing, dimulai dari selection. Operasi selection digunakan untuk memilih subset dari tabel-tabel pada suatu tabel. Tabel itu field ya. Tabel itu sama dengan field. Notasinya ini alfa ya. P dalam kurung T. Ya, ini alfa dalam P dalam kurung T. Ini T ini nama tabel ya. P ini kriterianya. Dibaca sigma ya, sigma. Ini dibaca sigma. Sorry, bukan alfa ya, sigma ini ya. P disebut selection predicate yang menentukan pemilihan. Ya. Formula kalkulus dari perbandingan. Ya, ini nanti saya akan kasih contoh P-nya bagaimana. Dan T itu atribut atau tuples atau table, nama tabelnya. Saya kasih contoh begini. Misal saya punya tabel namanya tabel mahasiswa. Kayak tadi ya, saya berikan contoh. Kemudian saya ini mau mengambil record ya, atas nama Sunarto. Ya, ini ya. Bagaimana relational aljabarnya? Ya. Relational aljabarnya bagaimana? Ini sigma. Ya, tadi rumusnya ya. Sigma P, ini P ini P. P itu ID mahasiswa sama dengan ini kriteria. Ya. Kriteria itu fieldnya. ID mahasiswa sama dengan 197 0 1 2 3 4 5 13 ya, kutip harus tanda kutip ya, dalam kurung TBL mahasiswa, tabel pada tabel. Jadi kalau kita mendeskripsikan ya, cari ID mahasiswa dengan kode mahasiswa NIM 197 0000013. Hasil operasi selection tersebut adalah sebagai berikut. Nanti akan muncul ini. Ya. Hasil operasi aljabar Anda. Ini ya, notasinya ini. Oke. Nah, kalau kita
tulis dalam bentuk query, ini sintaknya. Select asterisk ini menunjukkan seluruh field yang ada di tabel mahasiswa. From, dari tabel mahasiswa. Where, yang ID mahasiswa bernomor ini 19790000013. Jadi ini sintak query-nya. Nah, ini saya kasih keterangan. Ini select untuk memilih seluruh field pada tabel. From tabel mahasiswa, lokasi pencarian pada tabel yang namanya mahasiswa. Jadi Anda itu mencari seluruh field yang ada, ini ya, dideskripsikan ya perintah ini. Anda mencari seluruh field yang ada di tabel mahasiswa yang ID mahasiswanya 1979 ini, itu kriteria pencarian ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan semua kriterianya, yang name-nya sekian, nama, tidak perlu, karena apa? Unik ya, ID mahasiswa itu unik, tidak bisa sama. Jadi kita nggak mungkin ketemu 1979 ini double, 00013 ini double, tidak mungkin, karena unik. Oke. Jadi ini contoh dari relational aljabar. Kemudian query-nya, sintak query-nya sudah saya tunjukkan untuk sintak query select. Notasi aljabar sudah saya jelaskan. Begitu penjelasan saya untuk materi pertemuan ke-6. Jika ada pertanyaan silakan Anda chat, WhatsApp, ya, email, telepon, ya, silakan ke saya. Anytime. Saya berharap Anda pahami. Kemudian berikutnya nanti pada saat saya akan mempraktekkan dengan Anda sudah paham apa itu table, apa itu field, apa itu record, bagaimana query itu select, bagaimana Anda sudah paham. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.